Nah, kita ketahui sebelumnya karena jasa yang diberikan Imam Ali Zainal Abidin kepada Marwan bin Hakam ini sangat besar, merasa berterima kasih ditawari oleh Marwan bin Hakam untuk menikah. Yo, kawan nawari aku, nawari Imam Ali Zainal Abidin. Tawari untuk menikah. Tujuannya agar keturunannya banyak. Ya, karena sudah nggak ada lagi keturunan Imam Husain kecuali beliau. Tinggal satu, anaknya Imam Husain. Kalau anaknya Imam Hasan masih ada beberapa. Kalau anaknya Imam Husain tinggal satu tok. Lah harapannya Marwan bin Hakam ini bisa punya keturunan banyak. Jadi ditawari untuk menikah. Katanya Imam Ali bin Husain, aku nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Ya, miskin. Datang dari Madinah ke mana? Ke Kufah. Dibantai dengan hal yang seperti itu, kembali ke Madinah nggak punya apa-apa. Setelah beralasan seperti itu oleh Marwan, diutangi, wis tak utangi ae. Diutangi 100.000. Ya, nggak tahu 100.000 dirham atau dinar saat itu. Akhirnya menikah. Ya, menikah. Tapi Marwan bin Hakam berwasiat kepada anak-anaknya, jangan diambil kalau dia bayar utang. Jangan diterima kalau bayar utang. Ya, ngutangi ngomongi tapi niatnya memberi. Ini kesunahan yang lebih afdal daripada kewajiban. Wajibnya bayar utang tapi dibebaskan hutangnya. Wasiat artinya itu memang di dalam akadnya awal adalah menghutangi tapi dibebaskan hutangnya. Aku kepingin deh wong sing ngutangi kok ngene iki. Iya. Enak. Sampai pada masa anaknya Marwan bin Hakam menjadi khalifah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud dan mengerti ilmu fikih. Ahli dalam ilmu fikih. Nah, karena beliau ahli ibadah, zuhud, nggak cinta dunia, walaupun jadi khalifah, mengetahui mana orang yang harus dimuliakan, mana orang yang harus direndahkan. Ya. Melihat Imam Ali Zainal Abidin dimuliakan, apalagi melihat dari sejarah ayahnya, jasa yang diberikan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada ayahnya. Lah beliau mewasiatkan kepada Bani Hashim, mewasiatkan kepada Bani Hashim dan berterima kasih atas jasa mereka. Jadi memberikan kebaikan-kebaikan Abdul Malik bin Marwan ini kepada Bani Hashim secara menyeluruh atas apa yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Rasa berterima kasihnya dibalas. Jadi orang-orang itu diwasiati, ingat Bani Hashim, ingat keturunan Bani Hashim, berikan mereka kebaikan. Itu wasiat yang selalu beliau sampaikan. Dan Abdul Malik bin Marwan tadi mengirimkan dengan satu karung berisi dirham-dirham dan pakaian-pakaian. Harus saking akeh. Dan minta kepada Bani Hashim, khususnya kepada Imam Ali Zainal Abidin, selalu mendoakan kebaikan untuknya. Ya, dikasih hadiah, karung, duit, dan minta doakan terus saya, jangan sampai melupakan saya dari doa Anda. Sampai turun kepada anaknya Abdul Malik yang bernama Walid bin Abdul Malik. Ketika Walid bin Abdul Malik menjabat jadi khalifah, Hisham bin Ismail yang saat itu menjadi pemimpin di kota Madinah diturunkan oleh beliau
menunjuk Umar bin Abdul Aziz yang dikenal Al-Khalifatul Rashid, ya, khalifah yang jujur, yang amanah, 2 tahun menjabat jadi khalifah tapi nggak pernah satu kali pun janabat. Ada riwayat janabat hanya sekali atau 2 kali, padahal punya istri. Ya, bayangno wis 2 tahun lho iki, ya. Sak wulan ae wis ngelu gak karu-karuan. Ya, Mas Hanifah saya wis bingung, ya, kecuali lek bojone akeh. Ini 2 tahun nggak pernah janabat. Ada riwayat hanya janabat sekali. Bahkan diriwayatkan saat beliau menjadi khalifah itu kambing dengan serigala jejer bareng, akur, kayak misanan ngono, akur. Padahal kambing ini kan makanannya serigala, ini bareng. Yang aneh saat itu pernah terjadi ketika bareng akur, tiba-tiba si serigala memangsa kambing. Orang yang melihat itu langsung ngomong, oh ini Umar bin Abdul Aziz meninggal ini. Umar bin Abdul Aziz meninggal. Nggak lama dapat kabar meninggal. Oh, meninggal tok langsung ke akur mana biasanya. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau ini. Amanah, jujur. Ya kalau presidennya jujur insya Allah ngono rakyatnya aman kabeh. Insya Allah masih tukune dibuka blak gak ono maling gak ono insya Allah. Nah, tapi saat itu Umar bin Abdul Aziz disuruh memimpin di kota Madinah saja, belum menjadi khalifah, tapi menjadi pemimpin di kota Madinah. Dan diperintahkan untuk menghadapkan Hisham bin Ismail ini di hadapan manusia. Oh, Hisham khawatir, ini kalau sampai ada Ali Zainal Abidin datang akan dibongkar keburukan-keburukanku. Akhirnya Walid bin Abdul Malik ini memerintahkan Imam Ali Zainal Abidin secara khusus untuk menyebutkan keburukan-keburukannya Hisham. Ya, disuruh menyebutkan keburukan-keburukannya Hisham bin Ismail. Ketika lewat Imam Ali Zainal Abidin di hadapan Hisham sudah di hadapan manusia banyak, satu kata pun menjelekkan Hisham bin Ismail nggak keluar. Padahal Hisham bin Ismail ini di antara kelompoknya Yazid bin Muawiyah, tapi satu kata pun tidak ada yang keluar dari mulutnya Imam Ali Zainal Abidin untuk mencela, mencaci, padahal tahu. Ya, padahal tahu. Karena itu tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaknat atau menghina atau mencela seseorang pun. Bahkan ketika saat itu dia adalah orang kafir, bahkan saat dia itu dalam keadaan harbi, memusuhi. Kenapa? Kita nggak tahu akhir umurnya itu ditutup dengan apa. Ya kalau nggak dia calon penghuni surga, walaupun saat ini dia adalah harbi. Karena itu Rasulullah mengatakan, ma bu'itsu sabbaban wala la'anan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa innama bu'itsu muallima. Aku ini tidak diutus oleh Allah mencela, melaknat, enggak. Aku diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam riwayat, aku diutus oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan. Ya, bukan mencela, bukan mencaci. Nah itu ini yang didapatkan oleh Imam Ali Zainal Abidin dari ayah ke ayah sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan yang sempurna. Nah, sehingga nggak keluar dari mulutnya illa khairah, kecuali kebaikan. Wallahu